Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainul Zakaria dengan NIM 231910101072. Di sini saya akan membagikan materi mengenai kapasitor, definisi, fungsi, jenis, dan penerapannya. Oke, yang pertama, apa sih kapasitor itu? Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi menyimpan energi listrik sementara dalam bentuk medan listrik. Energi tersebut tersimpan karena adanya muatan positif dan negatif yang terpisah oleh bahan penyekat atau dielektrik di antara kedua plat konduktor. Untuk kapasitor gambarnya seperti ini. Nah, untuk fungsi kapasitor itu sendiri yaitu untuk menyimpan arus dan tegangan listrik dalam sementara waktu, untuk menghilangkan bouncing atau percikan api jika dipasang pada saklar, untuk menghemat daya listrik jika dipasang pada lampu neon, sebagai isolator atau penahan arus listrik pada AC atau bolak-balik, dan masih banyak lagi. Nah, untuk jenis-jenis kapasitor itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kapasitor elektrolitik, merupakan kapasitor yang pembuatannya disebut elektrolisis yang berbentuk kutub positif dan kutub negatif. Kapasitor elektrolisis terbuat dari lapisan metal oksida. Yang kedua, kapasitor elektrostatis. Kapasitor elektrostatis merupakan kapasitor yang terbuat dari keramik, film, dan mika, namun sering dijumpai adalah dari bahan keramik dan mika karena bahan tersebut mudah ditemukan dan lebih murah. Kapasitor elektrostatis merupakan jenis kapasitor non-polar. Yang ketiga, kapasitor elektrokimia, yaitu merupakan kapasitor yang terbuat dari bahan atau larutan kimia. Kapasitor elektrokimia biasanya ditemukan pada aki. Baterai atau aki memiliki tingkat kebocoran arus yang sangat kecil dengan kapasitansi yang cukup besar. Nah, untuk kapasitor resistor itu sendiri, kapasitas resistor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan sejumlah muatan listrik pada beda potensial tertentu. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh kolom menyatakan bahwa satu kolom sama dengan 6,25 dikali 1800 elektron. Lalu Michael Faraday menyatakan bahwa sebuah kapasitor akan memiliki nilai kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dengan menampung muatan elektron sebesar 1 kolom. Berdasarkan pernyataan di atas, besar nilai kapasitansi sebuah kapasitor dapat dihitung dengan rumus perbandingan terhadap antara muatan Q yang disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial V di antara kedua ujung konduktornya. Seperti rumus pada ini, di mana C sama dengan Q per V, di mana Q adalah muatan elektron dengan satuan kolom, C nilai kapasitansi dengan satuan farad, P besar tegangan dengan satuan volt. Nah, rangkaian yang bisa dirangkai dari kapasitor ini yaitu yang pertama rangkaian seri. Kapasitor dirangkai dengan rangkaian seri yaitu adalah rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih kapasitor yang dipasang sejajar atau serti dan berurutan, dengan salah satu kaki kapasitor pertama terhubung dengan salah satu kapasitor kedua, pada kapasitor kedua terhubung dengan salah satu kapasitor ketiga, dan begitu pun seterusnya, tergantung dengan jumlah kapasitor tersebut. Pada rangkaian seri didapatkan nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan dengan nilai yang dihasilkan cenderung lebih kecil dengan rumus C1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, untuk rangkaian paralel, rangkaian kapasitor yang terdiri dari 2 atau lebih kapasitor yang disusun secara paralel atau berjajar dengan kapasitan masing-masing kedua kaki. Kapasitor terhubung dengan kedua kaki kapasitor lainnya. Berdasarkan hukum Ohm, kapasitor yang dirangkai dengan paralel akan memiliki beda tegangan yang sama besar karena langsung terhubung dengan jatuh daya, dengan rumus kapasitor total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 dan seterusnya sampai dengan jumlah kapasitor itu sendiri. Nah, untuk contoh soal yang pertama, terdapat sebuah kapasitor dengan besaran kapasitas 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai kapasitas 20 volt
hitunglah beberapa muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Nah, diketahui tadi kapasitas C-nya itu kapasitasnya 0,8 mikrofarad. Kemudian diubah menjadi farad, 8 dikali 10 pangkat minus 7 sama dengan ini. Nah, untuk voltasenya tadi 20 volt. Nah, yang dicari tadi kan muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut, yaitu Q. Nah, rumusnya yang tadi C sama dengan Q per V. Kalau untuk mencari Q, sehingga menjadi Q sama dengan C dikali V, dimana tadi C-nya itu 8 dikali 10 pangkat 7 farad dikali voltnya tadi 20 volt, sehingga menghasilkan Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 5 coulomb. Nah, untuk contoh soal kedua, terdapat di sini terdapat 3 buah kapasitor dengan dirangkai seri dan paralel atau rangkaian campuran dengan nilai C1-nya itu 2 mikrofarad dan C2-nya 4 mikrofarad dan C3-nya 4 mikrofarad juga. Nah, di sini itulah nilai kapasitansi penggantinya. Nah, diketahui tadi C1-nya 2 mikrofarad, C2 4 mikrofarad, C3 4 mikrofarad. Kemudian kita mencari kapasitas penggantinya dengan menjumlahkan kapasitas total dari rangkaian paralelnya terlebih dahulu. Di sini kapasitas paralel total sama dengan C2 plus C3, dimana C2-nya tadi 4 mikrofarad dan C3-nya 4 mikrofarad, sehingga menghasilkan 8 mikrofarad. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung rangkaian serinya, dimana rumusnya itu 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C paralelnya tadi, dimana 1 C1 nya tadi 2 sehingga 1 per 2 dan C paralelnya tadi 8 mikrofarad sehingga 1 per 8, sehingga menghasilkan nilai C sebesar 8,5 mikrofarad. Nah, sekian presentasi penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan bisa dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.